بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Hey guys. Apa daring? Apa? Ngajar daring. Enggak, aku bikin video buat YouTube. Buat? YouTube. Hah? Mau buat upload di YouTube kamu? Kamu buat channel gitu? Enggak, kan kita YouTube kita kan udah ada emailnya kan, udah ada upload. Ya udah, upload aja. Nah, aku ngupload ngaji di mana-mana gitu. Jadi nggak harus di masjid atau di musola, tapi buat konten berarti ya kontennya. Ya, kemarin aku motoran ngaji everywhere gitu. Ya, kemarin aku ngaji naik motor terus jalan kaki ngaji. Sekarang episode di kafe. Siap. Nah, yang aku baca tadi itu ayat tentang jelaskan biar saya ada pengetahuan juga. Ya, jadi artinya aku breakdown ya satu-satu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang, waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan perahu-perahu yang mengangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha, dan air yang Allah turunkan di bumi setelah bumi itu mati. Kemudian berkat air itu bumi menjadi hidup. Wa basta fiha min kulli dabbah, dan kemudian Allah menyebar makhluk hidup. Dabbah itu maknanya apa aja yang hidup. Jadi bisa itu hewan, bisa itu apapun ya. Wa basta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi, dan angin dan awan yang itu musakhkhar itu ditundukkan. Jadi kayak mereka itu ada polanya, ada aturannya. Angin dan awan itu ada hukum alamnya. Hukum alam ya. Itu apa sih? La ayatil liqaumi yaqilun. Itu semuanya menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Pepiling. Peringatan. Enggak, ayatnya bilang la ayatin. Itu menjadi tanda. Liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Bukan liqaumi yuminun, bukan orang-orang yang beriman. Emang ada pesan tersirat untuk orang berakal gitu. Nah, jadi masuk ke kajian kita. Bukan kajian sih, ini lebih ke kayak hal-hal yang mengganggu pikiran aku terkait dengan hubungan sains dan agama. Jadi orang-orang yang memuja sains itu menganggap agama itu nggak ada manfaatnya, karena sains bisa menjelaskan apapun. Nggak membuktikan, dia bisa menjelaskan apapun lebih masuk akal. Misalnya dulu mungkin kita oleh pengajar kita petir itu apa gitu kan, mungkin itu bersihnya malaikat, ya kan, bisa dirasionalkan lah. Nah, kalau orang-orang saintis itu menjelaskannya lebih masuk akal dan lebih diterima gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kalau kita baca ayat tadi itu kan ayat yang dibaca oleh orang yang beriman, ya enggak?
dan isinya adalah kita harus berakal, harus memikirkan fenomena semua itu, fenomena penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. Tapi kenyataannya orang-orang beragama kayaknya cenderung tidak melakukan itu. Justru hal-hal itu lebih dilakukan oleh para saintis. Jadi menurut kamu gimana? Seharusnya orang yang beriman itu harus saintis juga. Harus saintis juga. Iya. Nah masalahnya itu sebuah korelasi gitu loh. Adanya pembuktian akan sebuah kuatnya keimanan itu dengan berpikir secara saintifik gitu. Tapi yang saya lihat itu, kenapa sains bisa maju dan agama? Bolehlah kita mengatakan kita didorong ya untuk mempelajari sains. Tapi faktanya jarang sekali orang Islam, terutama ya karena tadi yang saya baca Al-Quran itu orang Islam, jarang sekali orang Islam yang mau berpikir ke sana. Untuk berpikir itu. Iya, memikirkan penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam. Kenapa mereka malas? Karena mereka mentok di agama. Misalnya ada fenomena apa? Itu udah takdir Tuhan. Sakit itu udah takdir Tuhan. Jadi mereka nggak melakukan apa-apa. Nah, saintis mereka mencoba membongkar itu. Mereka nggak percaya dengan apa yang dikatakan ahli agama. Makanya kecenderungan saintis itu menjadi ateis. Iya. Karena mereka melewati batas-batas yang agama tetapkan gitu loh. Mungkin gini, kesalahannya mungkin ada pada yaitu tadi dia tidak mau menggali lebih jauh apa sebenarnya dibalik tanda-tanda penciptaan Tuhan itu, atau ayat itu tadi kan katanya tanda-tanda. Karena ayatnya di Al-Quran sudah jelas, Al-Quran sebagai petunjuk seharusnya itu dilakukan, tapi tidak dilakukan. Nah, berarti ini bukan salah agamanya ya, berarti salah oknumnya, atau bisa dibilang yang beragama itu. Aku melihat itu orang-orang yang memilih menjadi ateis karena melihat agama dari orang-orang yang beragama, bukan melihat langsung ke sumber agamanya. Benar. Jadi mereka kemudian merasa ini agama itu nggak rasional, karena yang dia lihat perilaku kita. Orang beragama kan emang gitu, udah pasrah aja sama takdir, iya. Jadi mereka kemudian berkesimpulan nggak butuh agama lagi kan, orang sains udah bisa menjelaskan dan semuanya. Iya, gitu. Padahal meskipun sebenarnya kamu kedengeran gak sih aku suaranya pakai ini? Semoga kedengeran nanti ya. Meskipun mungkin karena itu hasilnya sebenarnya udah diketahui ya, ujung-ujungnya nanti mentok ke apa yang sudah dikatakan agama sih, misalkan takdir dan lain sebagainya. Tapi sebelum beranjak ke situ ada proses yang harus digali lebih jauh untuk manfaat yang lain, misalkan mempertebal keimanan, mendekatkan diri kepada Tuhan, atau nah kalau alasan itu sebenarnya bisa di ini sih, dan itu bisa diperoleh jika dia itu menggali dan terus mencari tahu apa dibalik segala ciptaan Tuhan itu tadi. Nah problemnya kalau motivasinya untuk mempertebal keimanan, orang mempertebal keimanan nggak perlu dengan itu. Apa? Orang mempertebal keimanan biasanya bukan dengan mengkaji alam, mereka biasanya dengan memperkuat ibadahnya. Enggak, tapi bisa dengan mengkaji alam, misalkan gini. Enggak, kalau motivasinya untuk mempertebal iman itu kurang menarik buat orang yang ahli agama. Iya sih, kurang menarik, tapi bisa kan ya, tetap bisa kan. Misalkan begini, oh ternyata yang dikatakan Al-Quran ini benar, bahwasanya yang katanya lebah itu apa, yang ada ayat kan tentang lebah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan gitu. Ternyata ketika di analisis secara medis ternyata benar apa yang dikatakan Al-Quran. Nah, itu kan berarti dia lebih yakin dan lebih beriman kepada Tuhan karena dia selaras. Tapi sebelum dia beranjak ke Al-Quran yang mengatakan bahwasanya lebah itu bla bla bla, dia kan ada proses penggalian keilmuan atau proses dialektika keilmuan di jalan tersebut gitu. Terus ya itu idealnya kan, idealnya seorang beragama seperti itu. Tapi faktanya kan orang misalnya dia sudah percaya, sudah beriman, udah selesai. Untuk mempertebal itu nggak perlu melihat bukti-bukti lagi, ya kan? Karena kayak kita kan nggak perlulah kita mempelajari teori Big Bang apa, kita udah percaya kan sama Tuhan kan. Kita
cara kita mempertebal iman ya itu tadi dengan memperbanyak amalan soleh, ibadah. Akhirnya gitu ya. Iya, itu Mungkin yang menjadi karena paradigma orang beragama. Mungkin karena mereka menganggap dunia nggak begitu penting ya. Nah itu Akhirnya ya mereka ya gara-gara punya pikiran kayak gitu, akhirnya mereka ya kayak acuh gitu ya. iya. Nah sedangkan orang-orang yang apatis sama agama, mereka ingin mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Mereka akhirnya berpikir. Jadi nanti ada kegagalan pemahaman yang sangat-sangat besar ya. Jadi buat teman-teman yang menyalahkan agama karena penganutnya, tadi di awal udah dijelaskan ya, satu ayat yang saya baca itu sangat merangsang sekali ya. Kalau pembacanya benar-benar membaca kitab sucinya dengan penuh penghayatan, itu otomatis kita nggak cuma berhenti di ibadah doang, kita nggak berhenti untuk menyelesaikan semuanya, itu diserahkan kayak Allah semuanya gitu loh. Ada masalah apa, itu tanggung jawab Allah. Ada masalah apa, penyelesaiannya gimana, itu Allah semuanya Tuhan kayak gitu. Padahal di Al-Quran sendiri, di kitab petunjuknya orang Islam itu udah ada ayat yang demikian jelas tadi. Itu tadi di surat Al-Baqarah ya, saya lupa ayatnya, ayat berapa. Oke, sini itu aja dulu ya untuk sekarang ya. Terima kasih, ini teman saya Nadif. Oke, dadah.